Sebelumnya, eh, boleh perkenalkan nama Bapak siapa dan posisinya sebagai apa? Ya, oke, perkenalkan saya Tejo Widodo, ahli media kesehatan. Saya sebagai penanggung jawab di CV Jambi Jawi Nusantara atau lebih dikenal dengan Jambi Jawi gitu. Sebagai penanggung jawab di Jambi Jawi, Bapak ini kan sering berinteraksi langsung ya dengan karyawan. Terus bagaimana Bapak itu memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka? Ya, sebagai penanggung jawab tentunya saya akan mendengarkan salah satunya aspirasi dari teman-teman, kebutuhan dari teman-teman. Dengan apa? Ya tentunya kita bisa sering juga kita ngobrol bareng. Kita ajak ngobrol bareng, terus kemudian di sela-sela itu kita juga ada kegiatan yang briefing dilakukan di pagi hari misalnya sebelum memulai aktivitas gitu, sehingga kita harapannya bisa mengetahui apa sih kebutuhannya yang mereka inginkan atau kebutuhan yang ingin didapatkan begitu. Oke. Terus menurut Bapak ya sebagai penanggung jawab di Jambi Jawi ini, untuk meningkatkan kepuasan kinerja para karyawan di Jambi Jawi itu bagaimana? Nah, bagaimana meningkatkan? Tentu pasti kita akan mendengarkan dulu apa yang menjadi keinginannya. Yang kedua tentang bagaimana pemenuhan haknya sebagai karyawan. Contohnya apa? Contohnya dengan gaji yang diterima. Itu kita harapkan juga misalnya dalam waktu itu juga harus tepat waktu penggajian. Terus kemudian bonus itu jika ada misalnya kita ada pembagian dari profit itu juga kita berapa persen kita bagikan kepada karyawan itu juga ada. Terus kemudian lembur yaitu juga menjadi bagian dari bagaimana untuk mengapresiasi mereka. Bahkan kami setiap bulan itu memberikan terapi gratis di Nakamura. Nah itu supaya tetap sehat. Wah pasti ya. Semangat gitu ya. Biar semangat. Terus juga kalau misal ada bonus itu dinilainya dari apa Pak? Bisa dapat bonus itu karyawan? Satu dari masa kerjanya. Jadi masa kerja waktu berapa tahun itu akan menentukan. Dua posisinya. Posisi ini apa? Antara yang misalnya ini sebagai kepala, misalnya kepala bar, kepala kitchen, itu pasti berbeda dengan anak buahnya. Itu yang membedakan itu. Selanjutnya karyawan itu kan pasti ada konflik ya dari karyawan lainnya gitu. Nah untuk mengatasinya gitu bagaimana? Ya benar sekali Mbak Tri. Jadi konflik ini sering timbul juga karena apa? Setiap hari ada interaksi, yang kadang interaksi ini memunculkan satu konflik. Lah bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya saya akan hadir menjadi penengah di antara mereka. Nah biasanya saya akan tanya dulu satu. Jadi satu sisi saya panggil, satu sisi satu panggil, terus kemudian setelah itu saya ketemukan. Nah setelah ketemukan apa sih sebenarnya permasalahan? Konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan sudut pandang, perbedaan dalam hal komunikasi. Nah itu yang terkadang menjadi satu konflik. Nah ketika permasalahan ini tahu penyebabnya, konfliknya seperti apa, terus kemudian kita ketemukan, terus di situ kita tahu cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gitu. Selama ini ada konflik yang susah nggak Pak untuk diselesaikan? Ada juga yang konflik yang susah. Pasti ya konfliknya ini macam-macam, berjenjang dari yang hanya masalah hal-hal kecil sampai dengan hal yang besar. Misalnya hal yang besar itu ada yang adalah salah satu karyawan begitu ya. Satu karyawan itu yang terbelit yang namanya judi online. Nah, ketika terbelit judi online ini akhirnya menjadi satu konflik permasalahan. Karena pinjam sana, pinjam sini, HP-nya teman diambil untuk pinjol untuk mencari. Lah, itu akhirnya terjadi permasalahan. Nah, itu memang satu permasalahan yang saya rasa berat gitu loh ya. Nah, itu menjadi satu catatan tersendiri. Itu. Oke. Selanjutnya
Bapak ini kan penanggung jawab ya. Tentu ada penghargaan khusus lah untuk karyawan yang mungkin kerjanya lebih baik gitu daripada karyawan lainnya. Betul sekali. Jadi kita mengapresiasi teman-teman yang memang mempunyai dedikasi, loyalitas, terus kinerja yang baik begitu. Salah satunya apa? Yaitu tadi kami membuat satu pembagian dari profit itu kita bagikan. Nah, orang-orang yang memiliki loyalitas, yang mempunyai dedikasi yang baik, itu biasanya kami akan tempatkan dia menjadi posisi leader-leader di antara divisi yang ada. Itu salah satu hal yang kami lakukan. Itu. Selanjutnya yang terakhir, di Jambi Jawi ini menyediakan pelatihan atau pengembangan keterampilan gitu tidak? Ya, benar sekali. Jadi kami sangat terbuka sekali kepada teman-teman yang mau untuk berkembang terus kemudian berubah menjadi lebih besar, mempunyai skill yang lebih bagus, baik soft skill, hard skill kita ajarkan di sana. Dan itu memang tidak hanya namun harus untuk mereka itu selalu berkembang. Contohnya apa? Bagaimana kami memberikan kesempatan atau memberikan keleluasaan kepada teman-teman barista contohnya ya, untuk bereksperimen membuat minuman. Nah, membuat minuman dengan berbagai varian yang terbaru. Wah, nanti kita akan apresiasi nih. Nah, Pak, ini Pak, saya buat minuman nih Pak dari bahan misalnya lidah buaya. Saya combine dengan bunga telang. Nanti hasilnya seperti ini Pak. Oke, kita apresiasi. Kamu butuh apa saja kira-kira untuk seperti ini? Kita fasilitasi. Nah, itu juga pertama. Yang kedua, kita juga mengikutkan beberapa anggota itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan leadership, soft skill, untuk mengasah kemampuan dalam bidang pelayanan misalnya. Kita mendatangkan trainer dari luar, kita ajarkan bagaimana cara untuk menyambut tamu yang baik, bagaimana cara membuat sajian yang menarik, bagaimana cara membuat plating yang menarik, begitu. Itu yang kami lakukan. Udah, baik Pak. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama.